Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Mbah Mun Ajat Karimullah mengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, pengamal tarekat arwah atau tarekat Qadim, yakni sebuah laku atau praktek memperjalankan ruh di alam Qadim. Bahasan kali ini merupakan bahasan yang amat sensitif, yaitu tentang terminologi Rasulun min anfusikum. Bahkan saya membuat judulnya sebagai Rasul yang disembunyikan. Sesungguhnya dorongan untuk membuat konten ini sudah sangat lama. Ada banyak kisah dan cerita di balik judul ini, yakni sejak dahulu kala saya merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa beliau hanya mengutus Rasul di daerah Jazirah Arab dan sekitarnya? Kenapa tidak di Indonesia yang penduduk muslimnya banyak, ataupun di negara Cina yang penduduknya amat banyak? Berdasarkan hasil penelusuran dalam ayat-ayat Al-Quran, saya menemukan yang pertama, ternyata kita mengenal dua terminologi tentang Rasul. Dia Rasulullah dan Rasulun min anfusikum. Namun pada prinsipnya, Rasul adalah utusan Tuhan. Hal lain yang saya temukan, kata Rasul selalu bergandengan dengan Allah. Dan selanjutnya, ada perintah untuk mentaati Rasul, namun tidak ada perintah untuk mentaati Nabi. Ini menjadikan saya sangat bersemangat untuk mengeksplorasinya. Sehingga hipotesis yang saya ajukan adalah, pertama, Rasul itu entitas rohani yang qadim, karena ia berhampiran dengan Allah yang maha qadim. Kemudian yang kedua, Rasulun min anfusikum adalah manusia di dunia sebagai pengganti Nabi, sehingga secara rohani berisi Rasul, namun secara zahir dia menjalankan fungsi nubuah, karena Nabi telah khatamun nabiyyin. Baiklah, agar pembahasan ini lebih komprehensif, saya sampaikan ayat-ayat berikut ini. Ayat-ayat yang memperkuat argumentasi saya terkait kedudukan Rasul sebagai entitas rohani, karena beliau selalu berhampiran dengan Allah. Yang pertama, sebagaimana Quran surat An-Nisa 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Kemudian Quran surat An-Nisa 64 yang artinya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, An-Nisa 69. Siapa yang menaati Allah dan Rasul? Berdasarkan ketiga ayat ini, maka Allah dan Rasul itu selalu berhampiran dan keduanya harus ditaati. Oleh karenanya, ini jelas memperkuat hipotesis yang saya buat bahwa Rasul di sini adalah entitas rohani dan wajib untuk ditaati, bahkan bukan kepada Nabi, karena tidak ada perintah untuk mentaatinya. Kemudian pada An-Nisa 64, Rasul juga berfungsi sebagai adaptor dimensional. Coba kita pahami, seandainya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Ini jelas fungsi Rasul adalah sebagai jembatan atau adaptor dimensional.
antara manusia di dunia ini dengan Tuhannya. Kemudian di An-Nisa 69 di sini tersirat bahwa Rasul dan Nabi itu beda dimensinya. Siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran atau siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Artinya, ketika Rasul adalah entitas rohani, berarti Nabi adalah makhluk zahir. Dia manusia biasa sebagaimana para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Jadi dengan ayat tersebut kita sudah jelas bisa mengkonstruksikan kedudukan Nabi dan Rasul. Selanjutnya ini yang menarik, yang menjadi pokok bahasan kali ini, yaitu tentang siapa Rasulun min anfusikum. Bahwa hipotesis kami adalah dia Rasul tetapi wujud manusia. Sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Ini sudah jelas, dia berinteraksi dengan manusia. Seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berarti dia sudah jelas seorang manusia. Kemudian berikutnya, Al-Baqarah 151. Nyaris sama. Sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu. Nah, disinilah yang saya maksud. Kenapa di sini dimaknai sebagai Nabi Muhammad? Apakah ayat ini masih berlaku? Tentu ayat ini masih berlaku. Sehingga Rasulullah pasti ada sampai sekarang. Jika dimaknai Rasulullah sebagai Nabi Muhammad, bukankah beliau sudah khatam? Kenabian sudah khatam. Lantas bagaimana memfungsikan sebagaimana membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah? Ini kan sebuah fungsi yang dinamis, sebuah fungsi yang harus selalu ada. Sementara Nabi sudah khatam, sehingga memaknai Rasulun min anfusikum di sini dengan Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi latar belakang saya. Kenapa Rasulun min anfusikum adalah Rasul yang disembunyikan. Lebih lanjut dalam Quran surat Ali Imran 164 yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi persis hampir semuanya itu sama secara substansinya. Demikian juga dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa, dan seterusnya. Persis dengan Al-Baqarah 151. Tentu yang dimaksud dengan buta huruf adalah buta atas ayat-ayat qadim. Tidak mungkin kalau ayat-ayat biasa semua orang bisa membaca. Setiap daerah pasti ada orang yang bisa membaca huruf-huruf Al-Quran. Ternyata tidak berhenti di situ, masih ada lagi ayat tentang Rasulun min anfusikum, yaitu Quran surat An-Nahl 36. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid.
Demikian juga di Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ini yang saya maksud. Jadi saya begitu bersemangat. Ternyata rasul ada di setiap umat dan di setiap zaman karena dengan bahasa kaumnya. Artinya tidak hanya menjadi hegemoni bagi kaum-kaum tertentu. Pemirsa dimanapun berada, bahwa kami adalah pengamal tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang tentu fokus pembahasan kami adalah di ruang-ruang ruhani atau area Qadim. Sehingga berdasarkan ayat-ayat tadi dan hipotesis yang kami susun, dapat kami jelaskan sebagai berikut, bahwa semesta ini sifatnya gradatif dan berdimensi-dimensi. Dimensi yang tertinggi inilah dimensi ketuhanan, di mana Allah sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Seluruh tentang dirinya, asmanya, sifat, afal dan zatnya itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah kanzan mahfian, perbendaharaan yang tersembunyi, namun dia ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk, dan penciptaannya ini sifatnya gradatif. Jadi tidak ujuk-ujuk masuk ke alam materi, tetapi ada alam yang lebih rendah kadarnya, yaitu alam qadim, bentuknya ruh atau nur atau cahaya. Inilah alam murni, alam partikel. Dan di sini ada wakil Tuhan, itulah Rasulullah atau ruhani Rasul. Dan di alam dunia inilah tempat manusia. Dan untuk menjaga kebersambungan ini, maka Allah menciptakan ultrastruktur ruhani. Itulah yang disebut dengan tali wasilah. Dimulai dari Allah, kemudian Rasulullah, kemudian transmitter di dunia ini. Dahulu adalah seorang nabi. Selanjutnya kalau kita elaborasi konstruksi ultrastruktur rohani berdasarkan sumber wahyu, maka hubungannya sebagai berikut. Bahwa kalamullah ini merupakan kalamnya Allah yang berasal dari sisinya. Namun karena di alam laisa kamitslihi syai'un, ini pun bentuknya bukan huruf, bukan bunyi, bukan kata, apalagi bahasa. Ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya kadarnya diturunkan ke lauh mahfud, ke alam qadim, menjadi Quran qadim atau kalam qadim, bentuknya ruh atau cahaya, sehingga dikenal juga sebagai Quran cahaya. Selanjutnya hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, dia seorang transmitter, bisa mengunduhnya, bisa menyentuhnya. Kemudian lahirlah Quran Mushaf sebagaimana yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian kita juga mengenal sumber hukum lainnya, yaitu hadis qudsi yang berasal dari ruhani Rasul di alam qadim ini. Dan kita juga mengenal hadis. Hadis adalah perbuatan Nabi, namun dalam mode kesadaran Rasul. Ini yang menjadi catatan pentingnya. Kenapa kita diperintah untuk menaati Allah dan Rasul? Karena Allah dan Rasul itu Maha Qadim dan Qadim. Tidak mungkin manusia bisa memahaminya. Tentu ada alamatnya di dunia ini, yaitu sang transmitter, sang al-wasilah. Dulu adalah seorang nabi. Namun itu berkedudukan menjadi sumber hukum atau menjadi hadis ketika Nabi berada dalam kesadaran ruhani, berada dalam kesadaran qadim, sehingga dapat dengan mudah saya sampaikan yang ditaati adalah sesuatu yang qadim. Berbeda dengan Nabi sebagai penduduk bumi, sebagai manusia biasa yang tentu dia melakukan aktivitas-aktivitas sebagai manusia biasa.
itulah yang tidak perlu ditaati, karena tidak ada perintah untuk mentaati. Semisal beliau dulu kendaraannya onta, tentu akan sulit saat ini kalau kita memakai kendaraan onta, dan seterusnya. Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Karena Allah Maha Qadim, Rasul Qadim, dan ini selalu berdampingan. Namun keduanya merupakan sesuatu yang non-materi, non-ruang, non-waktu. Sehingga ketaatan ini termanifestasi dalam diri Nabi. Selanjutnya setelah khotamun nabiyin, setelah nubuah berakhir, selalu ada pewarisnya, yaitu ada ulil amri minkum, ada rasulun min anfusikum, dan ada waliya mursida. Inilah yang selanjutnya difungsikan untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dan fungsi-fungsi pewahyuan. Dan kalau kita pahami, sesungguhnya Ruhani Rasul secara teknis dapat saya jelaskan, ia adalah frekuensi semesta. Dia adalah gelombang Tuhan, gelombang ilahiyah. Atau secara sederhananya, ia adalah channel untuk mempersambungkan ruhani manusia dengan Tuhannya. Dan channel ini selalu incas dalam diri Nabi. Dan setelah Nabi berakhir, khatam, tentu ini incas dalam pewaris Nabi. Selanjutnya secara lebih spesifik, Rasulun min anfusikum dapat saya jelaskan bahwa dia berasal dari kaummu sendiri yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat qadim, kemudian menyucikan jiwa manusia untuk naik dimensi kesadarannya, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Inilah yang terjadi distorsi saat ini. Sesungguhnya Allah itu selalu mengirimkan Rasulun min anfusikum, sehingga kita tidak bisa seenaknya sendiri, membaca sendiri, mengkaji sendiri, berdasarkan tafsir-tafsir. Karena Rasulun min anfusikum, dia akan memperjalankan umat ke dalam ayat-ayat qadim. Rasulun min anfusikum dipastikan bisa membaca Quran qadim yang berada di Lauh Mahfud, sebagaimana Quran surat Al-Waqi'ah 78 dan 79. La yamassuhu illal mutahharun. Dialah hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Oleh karenanya, kepadanya lah kita harus patuh tunduk dan berserah diri. Dan ini ada di setiap umat, di setiap kaum, dan di setiap zaman. Ayat Al-Baqarah 142 ini patut menjadi catatan penting bagi kita. Karena orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, sungguh Tuhan itu meledek kita ya, kurang akal. Pada manusia yang berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu? Atau bahasa sederhananya, ketika kita berkiblat pada kiblat yang dahulu itu sama dengan orang yang kurang akal. Ini sungguh sangat logis, sangat masuk akal. Tidak mungkin kita taat kepada sesuatu yang sudah lewat. Karena di dunia ini mengikuti hukum ruang dan waktu berjalan ke depan. Hari kemarin pun tidak pernah ada pada hari ini, apalagi ribuan tahun yang lalu. Makanya orang yang berkiblat pada masa lalu itu adalah orang yang kurang akal. Dan Allah sudah mempersiapkan hamba-hamba yang disucikan untuk kita ikuti, untuk kita taati. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasul. Rasul adalah entitas ruhani. Beliau ada di alam qadim, alam yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu.
Ini yang membedakan. Tetapi ketika kita taat kepada manusia di dunia ini yang sudah almarhum, yang sudah lewat, maka kita termasuk kurang akal. Itu kata Tuhan, sudah jelas itu dan masuk akal sekali, logis sekali, presisi tinggi. Pemirsa dimanapun berada, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan. Yang pertama, Rasul adalah entitas kodim sebagai percikan pertama Allah, oleh karenanya wajib ditaati. Untuk itu, pahami perintah yang bersifat kodim. Jadi sudah jelas, ini adalah entitas kodim, oleh karenanya perintahnya pun harus bersifat kodim. Kemudian yang kedua, tidak ada perintah mentaati Nabi, karena Nabi telah khatam. Bahkan ketika kita berkiblat ke masa lalu, kita disebutnya kurang akal. Sebagaimana Al-Baqarah 142. Kemudian yang ketiga, Rasulun min anfusikum, Rasul di antara kamu, dia adalah pewaris Nabi di setiap kaum dan bukan hegemoni dari bangsa Arab. Ini yang menggembirakan, ternyata Allah itu ya sangat adil, maha adil. Tidak mungkin beliau membuat aturan yang tidak adil. Selanjutnya, bagaimana rumusan kodim agar kita tidak keliru untuk bertaat pada Allah dan Rasul-Nya? Rumus kodim adalah sesuatu yang baku, mutlak, dan permanen. Itulah sesungguhnya agama tauhid, agama yang satu, agama yang berada di alam tunggal, alam singularitas, alam yang hanya bisa dipahami oleh kesadaran atas sadar. Semoga jelas, terutama terkait dengan hadis-hadis yang banyak berseliweran di antara kita. Kita harus bisa memfilter apakah itu termasuk hal yang kodim, artinya terikat dengan rumusan ini, dan pasti kalau kodim itu secara ruhani bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini mencerahkan kita semua dan menjadi sangat layak untuk bahan diskusi, untuk lebih kita eksplorasi, mengungkapkan kebenaran yang nyata. Karena hasil penelusuran saya, menurut hadis ternyata Allah menurunkan sekitar 313 Rasul dan 315.000 Nabi. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi warito kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.